Shalom. 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 Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau beribadah. Karena itu saya rindu, saya mengajak kita semua untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, pagi yang indah yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami mau mempergunakan hari-hari yang Tuhan beri bagi kami untuk hidup bagi Engkau. Karena kesempatan yang Tuhan beri bagi kami hidup adalah untuk mempermuliakan Engkau dalam hidup kami. Ini kami hamba-hamba-Mu, kami menyerahkan hidup kami, menyiapkan hati kami, memuji menyembah Engkau dan siap menerima yang terbaik dari Engkau melalui firman-Mu. Haleluya. Mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Waktu yang Tuhan beri bagi kita adalah waktu di mana Tuhan menginginkan kita memperbaharui hidup kita hari demi hari semakin melekat dan dekat dengan Tuhan. Sehingga saat waktunya tiba dalam hidup kita, Bapa mendapati kita taat dan setia. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Janganlah keraskan hatimu sebelum rantai perak diputus dan pelita emas dipecahkan. Kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu beroleh selamat. Janganlah keraskan hatimu sebelum rantai perak diputus, pelita emas dipecahkan. Ingatlah dunia sementara.
kepuasan abadi, ketenangan, kebahagiaan kita miliki dalam hidup kita. Haleluya Yesus, kita mau sembah Dia lebih lagi. Kita mau katakan hanya dari hati kasih-Mu Bapa, hanya di dalam Engkau dan hanya bersama Engkau jiwa kami tenang, karena kami tahu Engkau tujuan, Engkau satu-satunya pengharapan, Engkau satu-satunya kekuatan bagi kami.
Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan apa adanya. Kami mengucap syukur Tuhan menyertai kami sampai hari ini. Kami boleh merasakan Tuhan bersama-sama dengan kami. Sampai pagi ini kami boleh menyerahkan hidup kami di dalam ibadah untuk memuliakan Tuhan. Bapa, kami mohon kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Roh Kudus mengambil pimpinan dari awal sampai pada akhirnya. Kuasai ibadah kami Tuhan. Kuasai anak-anak yang kami tidak bisa tinggalkan di rumah. Kami harus membawa mereka ke rumah ibadah. Karena itu biar mereka tenang selama ibadah. Tuhan tolong. Kami percaya ada Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Amin. Roh jahat keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa kuasa Allah melampaui semua. Amin. Yang menguasai liturgis, Yes. yang menguasai musik, Yes. yang menguasai singer, Yes. yang menguasai hamba-Mu yang melayani. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya roh kami dikuatkan. Amin. Dalam ibadah kami pagi ini. Kami buka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Yesus satu-satunya milik kita di surga. Amin. 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 Tos dari jauh ke teman, sahabat di kiri kanan, Yesus milik kita satu-satunya di surga. Hanya Kau milikku di surga. Haleluya. Mau tangan di atas, bersorak puji Dia, suka dikata Dia diri. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang mungkin dilindungi, hanya
kasih setia Tuhan tidak pernah berlalu dalam hidupmu. Silakan duduk kembali dan tetap dalam hadirat Tuhan. Kami ada karena firman-Mu. Kami ada sampai hari ini karena perkataan-Mu. Kami hidup karena Engkau. Kami tahu tiada yang mustahil bagi Engkau. Dan tiada yang tak mungkin. Sekalipun banyak hal yang kami tidak mengerti, tapi kami yakin akan firman-Mu yang menyertai kami. Haleluya Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Kau datang dengan pergumulan dan masalah. Percayalah Tuhan mampu menyelesaikannya bagimu. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau berfirman,
Ibu Esther berdoa buat firman Tuhan. Bapa di surga, bicara kepada setiap pribadi, lepas pribadi pada pagi hari ini. Haleluya. Lewat firman yang akan diberitakan oleh Haleluya Yesus. dan layakkan kami menerima bagian dari firman, entah itu bagian dari teguran, bagian dari kekuatan, bagian dari penghiburan. Haleluya Yesus. Biar kami menerimanya dengan baik, bahkan mengerjakannya dalam kehidupan kami. Haleluya. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan, kuasai dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga apa yang Tuhan hendak sampaikan bagi kami pagi ini menjadi bagian yang diberitakan kebenarannya oleh hamba-Mu. Kuasai setiap dari kami dalam segala keterbatasan kami, agar kami memahami bagian dari apa yang hendak Engkau beri untuk kami pagi ini. Kami menyerahkan bagian firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi hidup kami. Amin. Puji Tuhan, ya. Anak-anak yang belum keluar boleh di luar. Anak-anak yang kecil tentunya, bukan anak kecil, ya. Boleh di luar, yang fokus boleh di luar, masih ada lagi. Ya, waktu anak-anak keluar, jangan semua orang tuanya ikut keluar, karena nanti nggak dengar firman lagi tuh, ya. Boleh ada 2-3 pembina yang sudah diatur untuk menolong mereka. Kalau juga mereka jangan sampai lari di jalannya, karena masih ibadah terbatas. Sekolah minggu kita belum buka dulu gitu. Mudah-mudahan setelah benar-benar Indonesia aman, ya, aman dari COVID, baru nanti kita buka jam untuk mereka kembali. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, wajahnya semua berseri-seri, ya. Kita boleh lihat kanan kiri, menganggukkan kepala, tanda kita saling mengasihi, memperhatikan. Silakan, ya. Ya, angkat tangan boleh gitu. Kita puji Tuhan karena kita sehat. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, pagi ini kita ada kedatangan tamu, ya. Ternyata tamu yang hadir hari ini adalah seorang pendeta. Mungkin lebih dari saya gitu, ya. Tapi biasanya gini, sebagai tanda penghormatan yang menghargai, saya minta beliau melayani, tapi hari ini tidak. Ya, kenapa? Karena beliau berkata, saya belum bisa ngomong banyak. Ya, kita doakan aja. Bapak ini, Bapak Pendeta Filipus, boleh berdiri Pak ya, kenalkan diri Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Kita doakan Bapak ini datang ke Jakarta dalam rangka berobat. Ya, kita doakan biar tangan Tuhan memakai para dokter untuk menolong Pak Filipus dan istri. Ya, dua-dua juga ada di Jakarta, tinggalnya tak jauh dari sini. Baiklah, puji Tuhan, kita tetap doakan nanti. Bagi kita semua yang hadir pagi hari ini, kita bersyukur sekali kepada Tuhan, ya. Banyak orang belum bisa hadir dalam ibadah, seberapa ada yang hadir pagi hari ini. Dan saya juga berharap yang beribadah online tetap beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan sambil masak, jangan sambil ngopi gitu. Tuhan itu Tuhan yang saya bilang gak mau disambil-sambil kayak gitu. Itu gak baik, ya. Soalnya saya juga pernah dengar seorang anak SMA berkata begini, lama-lama ada yang bilang bosen Bu, sekolahnya lewat online melulu gitu ya. Tapi ada yang bilang enak. Kenapa enak? Beberapa sekolah yang saya cek itu, saya tahu muridnya pagi-pagi bangun hanya absen. Selesai absen, kameranya dimatiin. Lalu ada yang tidur, ada yang makan bakmi, ada yang jalan ke pasar gitu ya. Nah, saya nggak mau kalau anak Tuhan seperti yang saya bicarakan. Waktu kita ibadah dengan sungguh-sungguh, setuju ya.
biar kita lewat online. Waktu jemaat berdiri, waktu jemaat dengar firman, waktu jemaat berdoa, dari pusat lah saya katakan ya, dari gereja ini gitu, semua ikut. Saya berharap jemaat yang di rumah ini juga dengar apa yang mau kita diberkati oleh Tuhan, kita buat dulu. Kalau ibadah kita sambil minum kopi, saya aja sedih, apalagi Tuhan, ya kan? Jadi berikanlah yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita beri yang terbaik kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan juga beri yang terbaik bagi kita sekalian. Mari kita hari ini akan membuka di dalam kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal 5. Kalau yang nggak begitu kelihatan, karena pakai masker dengan pakai kacamata kadang-kadang muak. Bisa tolong yang di depan aja dibesarin, yang di tengah aja itu, Saudari Rina, ya ditembak ke depan tapi yang di tengah aja. Maaf saya buka aja masker saya. Kita kan jaraknya jauh ya, karena rasanya nggak nyaman banget gitu kalau pakai masker dan kacamata. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya baca ayat 1. Nanti saudara atau saudari atau bapak ibu yang mau nyambung ayat 2, satu orang satu ayat, jadi ada 12 orang. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda itu tema yang diberikan oleh lembaga Alkitab. Jadi kita mulai dari ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat dari Yerusalem. Ayat 2 di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serapinya. Hingga dan di serambi itu berbaring berdua bersama orang-orang buta, orang-orang bukan dan orang-orang buku yang menantikan goncangan kayak kolam itu. Waktu turunnya malaikat Tuhan kolam itu dan memberitakan malaikat itu, barang siapa yang berhubung ke dalamnya sudah diberikan yang apapun untuk penyakit. Ayat 5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ayat ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat 7, jawab orang satu itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mengembalikan. Dan sementara aku di kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat 12, mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu? Dan berkata kepadamu, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Ya, masih banyak yang ikut baca. Saya memang seperti biasa, saya mau semua jemaat ikut membaca, enggak bohong. Saya ulang dari ayat pertama. Silakan yang belum baca menyambut dengan ayat kedua. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus
berangkat ke Yerusalem. Ayat 2, ia berkata dekat pintu gerbang bangunan ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. 3. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang bimbang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat 5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya. Ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada obat yang menyembuhkan itu ke dalam kolam. Apabila aku mengatakan, harus katalah aku menuju ke kolam. Yang lain tidak turut menuju. Ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, karena telah mudah berjalan. Bilangnya yang ada saat itu juga sembilan orang itu lalu mengangkat bilangnya dan Yerusalem. Pada hari itu hari Sabat. Ayat 10, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memukul bilangmu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan padaku, angkatlah tilam dan berjalan. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilam dan berjalan. Ya, terima kasih. Saya memang suka kalau berulang-ulang jemaat itu membaca supaya pulang. Apalagi yang berusia yang setia dengan Tuhan. Kalau pulang, saya ingin bukan hanya sampai pulang, sampai minggu depan, bahkan sampai selamanya ingat firman Tuhan yang dibawa pada setiap kita ibadah. Karena pengalaman saya banyak yang di luar dari gereja, jangankan sampai di rumah di tengah jalan aja udah ditanya temennya, Bu, tadi khotbahnya apa, Bu? Wah, saya lupa. Padahal saya kalau berbicara itu paling suka menekan berulang-ulang. Karena firman Tuhan bilang berulang-ulang supaya kamu ingat gitu ya. Jadi berulang-ulang. Pulang boleh ditanya di jalan, besok kita boleh tanya, lusa boleh kita tanya ya. Tapi saya bersyukur kadang-kadang ada jemaat tengah minggu tuh telepon saya, ada urusan, saya tanya kemarin khotbahnya apa ya. Oh, masih ingat gitu ya. Saya bersyukur kiranya firman Tuhan tertaruh dalam hati kita supaya kita jangan berdosa, kata Raja Daud. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tadi saya bilang Lembaga Alkitab memberikan tema penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Tapi hari ini saya memberikan tema yang berbeda dengan tema dari Lembaga Alkitab. Tema saya, Yesus tetap berkuasa sampai selama-lamanya. Amin. Karena itu firman ini masih ada di dalam Alkitab. Karena Yesus tetap berkuasa untuk selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mencoba membahas ya, mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Alkitab berkata, suatu hari Yesus pergi ke Yerusalem dan dekat pintu gerbang itu ada satu kolam yang namanya dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Di sana ada 5 serambi. Dulu saya berpikir gini, gede banget kali ya kolam itu ya. Ternyata suatu hari saya sampai ke sana melihat kolam Bethesda di mana
Alkitab berkata, menceritakan bahwa 38 tahun itu orang lumpuh. Saya nggak tahu udah berapa tahun dia berada di tepi kolam Bethesda, tapi Alkitab berkata 38 tahun. Itu bukan jangka waktu yang singkat. Dia lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Saudara jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, ternyata kolam itu nggak terlalu besar. Kalau saya bisa gambarkan sekarang, besarnya kolam Bethesda itu mirip Citra 1 kolam renangnya. Berarti nggak terlalu besar. Kolam renang di Citra 1 ada kolam kecil-kecil gitu ya buat anak-anak gitu ya. Ya kurang lebih sebesar itu. Saya waktu ke sana sih berpikir, kolam segede ini aja banyak orang yang nggak bisa nyemplung gitu ya. Banyak orang yang nggak bisa turun untuk terima kesembuhan waktu malaikat datang mengkocak atau menggoncangkan air yang ada di kolam itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang lumpuh ini saya pikir sangat sedih. Dia sangat berharap akan bisa berjalan. Kalau orang nggak bisa jalan, itu rasanya ya mirip orang buta lah. Nggak sempurna, nggak enak. Ya, waktu anak saya hamil gitu, saya berdoa, Tuhan biar jangan cacat, itu yang saya minta. Tuhan yang membentuk dengan dahsyat dari rahim ibu gitu. Saya rindu anak cucu itu jangan ada yang cacat. Tapi saya bersyukur 40 hari yang lalu dia lahir. Semuanya yang saya lihat dulu pertama kali ketika saya jumpa bayi ini, saya lihat ada nggak yang nggak beres. Wah, semuanya beres, mengucap syukur. Nah, lumpuh ini nggak enak. Satu kali saya tuh tiba-tiba nggak bisa jalan. Saya goyang-goyangin kaki sebelah kiri ini. Kaki saya nggak apa-apa ya. Kalau Bapak Ibu lihat kaki saya sekarang ya puji Tuhan aja, puji Tuhan sekali. Tapi yang ini nggak bisa diangkat yang kanan. Udah susah sekali. Dari tongkat sampai saya duduk di kursi roda. Wah, nggak enak. Saya nggak biasa duduk di kursi roda. Saya ke mall, anak saya bilang, udah ikut mangga. Saya nggak bisa jalan jauh, nggak bisa jalan. Nggak apa-apa, kami dorong pakai kursi roda. Rasa malu saya itu luar biasa duduk di kursi roda itu. Benar-benar saya malu karena saya biasanya orangnya ya dibilang nenek lincah boleh-boleh aja. Kalau saya jalan tuh cepet gitu ya. Apalagi dalam tugas. Ya saya puji Tuhan aja di usia senja saya masih memegang banyak tugas ya. 2 jemaat Pak yang harus saya layani, Bapak bantu doa ya. Kemudian saya masih memegang 1 sekolah yang cukup besar dari SD sampai SMK. Nah, Bapak dan Ibu, saya itu biasanya jalan tuh gak mau lelet-lelet. Saya gak bisa jalan lambat. Saya sedih banget. Apalagi orang yang di kolam Bethesda ini, di tepi kolam ini. Sedih gak? 38 tahun itu kaki dua-dua gak bisa jalan. Wah, rasanya seperti apa? Saya sedih. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, yang lebih terkejut lagi ketika hasil dari dokter bilang, waktu itu saya diperiksa dengan teliti, sangat teliti. Dokter bawa laptop ke kamar saya di rumah sakit. Dokter itu kasih lihat, nih Bu, hasilnya saya gedein ya, biar Ibu tahu. Digedein, dokter bilang gini, Bu, Ibu lihat deh perbedaan kaki kiri dan kaki kanan. Ini bonggol belakang, ini kanan dan kiri. Dokter buka, dia bawa laptopnya gede banget gitu. Lalu dia bilang gini, coba Ibu lihat, ada beda nggak? Saya lihat dengan teliti ya, saya kan bukan ahli tulang gitu. Iya Dok, ini sebelah ini beda, yang kanan ini saya nggak ada bonggol. Nah, ini dia dokter bilang, kenapa saya bawa sini? Saya mau Ibu tanda tangan di surat perjanjian. Waduh, Ibu ini gak punya bonggol. Saya tanya dokter, Dok, saya gak punya bonggol. Ibu lihat sendiri. Ini loh, utuh yang sebelah sini ya. Nah, yang sebelah sini ini bonggolnya kemana? Gak ada, kata dokter, udah hilang. Nah, saya setiap ngomong, setiap orang tanya, saya bilang, saya pernah lu gak ada bonggol. Semua orang kaget kan, bonggol itu bukan tulang kecil Pak.
Bukan. Bonggol itu tulang yang bikin kita duduk, bergerak, berjalan gitu ya. Itu kok berat banget pikir hati saya gitu. Saya pernah bongkar mayat pindah. Rupanya ini keluarga ngikut perjanjian lama. Ya, ngikut perjanjian lama waktu Yakub ada di Mesir. Yakub bilang, kalau satu kali generasi berikut ini, generasi dia keluar dari Mesir, bawalah tulang-tulangku gitu ya. Nah, orang keluarga ini bilang ke saya, Bu, kami sudah gak ada lagi di Jakarta. Keluarga saya semua udah pindah, ya. Jadi saya minta tolong Bu, temenin saya gali kubur. Padahal walaupun saya nggak temenin, kan ada Tuhan, ya, nggak apa-apa itu. Tapi mungkin ya karena memang ada perasaan takutnya. Saya tanya berapa lama ini kuburan? Sudah 40 tahun menjelang 50 tahun begitu. Oh, lama banget, masih ada nggak gitu? Udah Bu, ikut saya ya. Ya udah, saya ikut tuh ke Tamburan, ya, kuburan yang di daerah, masih daerah kota, bukan daerah pojok-pojok gitu. Bongkar itu kubur. Saya tuh masih hitung, penasaran saya. Kan dibawa peti kecil. Kalau kita atau orang meninggal kan, petinya gede banget. Dari sini bisa sampai sini lah, gede ya. Ukuran 2 meter kalau nggak salah. Nah, itu kecil. Petinya kecil sekali. Saya lihat lucu banget ini peti. Diletakkan di tepi di dekat tiang kubur itu, semua gali. Semua udah nggak ada, yang ada apa? Tulang. Jumlahnya 156 tulang. Wih, banyak juga ya tulang-tulang dalam tubuh kita, termasuk gigi. Nah, semua tulang jari ini kalau dikubur ternyata nggak pernah hancur. Makanya aku bilang bawa tulang-tulangku. Ya, aku tuh orang hebat, orang pintar. Dia tahu bahwa tulangnya nggak akan hancur. Nah, 156 tulang terbawa semua. Satu-satu saya hitung, sampai rambutnya juga dibawa gitu ya. Nah, itu ada tulang bonggol, ada. Saya lihat. Saya pakai tisu, pakai tangan. Kalau saya pakai kayu kan takut orangnya tersinggung. Bukan orang mati yang tersinggung, keluarganya. Saya ambil pakai tisu, bantu keluarganya. Kita hitung yuk. Dihitung sama keluarganya, sudah dihitung. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu bonggol nggak hilang. Tulang-tulang kecil aja, kuku aja nggak pernah hilang. Nggak lenyap ini kuku. Gigi juga kalau orang hidup, giginya bisa kena zat asam ya. Kalau kurang nggak pernah sikat gigi gitu, bukan hanya bau, kena zat asam jadi ompong. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya lihat, saya pikir, ini ingat lagi saya. Wah, saya pernah bongkar kubur jumlahnya sekian ya. Itu semua nggak hilang. Tapi kok saya masih hidup, bonggol saya hilang. Saya tanya dokter dulu. Saya penasaran ya. Bonggol saya lari kemana? Dokter bilang saya nggak tahu, yang jelas di foto sama sekali nggak ada. Lalu dokter bilang, mungkin bertahun-tahun gak terasa itu terkikis habis oleh kurangnya kalsium. Wah, itu benar-benar sudah sakit, gak bisa jalannya, gak seimbang gitu. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, orang di kolam Bethesda ini sedih. Dia gak bisa bergerak. Dia harap pertolongan orang. Tapi pada masa itu saya tenang aja. Ada roh yang bikin saya tenang. Karena saya berpikir apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam hidup saya, Tuhan punya rancangan yang lebih besar dari yang kita hadapi. Saya tenang. Dokter bilang, ibu takut enggak? Berat bu dok, berat bu, kata dokter. Iya, saya tahu berat. Kalau enggak berat, saya bisa jalan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus. Lalu dokter itu bilang begini, Bu, kalau saya disuruh pilih, saya nggak mau operasi ibu. Wah, saya kaget, bukan takut. Saya nggak mau, kata dokter itu, kalau saya suruh pilih.
Tapi saya sekarang diperhadapkan dengan ibu. Lalu saya bilang, dok, saya dapat nama dokter itu karena saya diantar teman dokter itu juga. Saya tahu bahwa dokter itu ahli banget gitu. Jadi saya bilang gini dengan dokter itu, dok, manusia bisa gagal, mungkin dokter juga bisa gagal. Tapi hari ini saya berdoa buat Bapak biar gak gagal. Kalaupun Pak, gak usah khawatir, saya gak bisa jalan, gak apa-apa. Berarti saya sudah berusaha, Tuhan gak boleh saya jalan. Gak apa-apa, Tuhan lihat kok, saya bilang gitu. Berarti saya mesti korban di atas kursi roda, gak masalah buat saya. Saudara yang kekasih di Tuhan, tapi saya minta satu hal dengan dokter itu. Sebagai dokter yang sekarang udah layani saya minta dokter mengerjakannya dengan sebaik mungkin, dengan sungguh-sungguh gitu ya. Maksudnya usahakan supaya setelah operasi saya bisa jalan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dokter bilang, Bu, tanda tangan ya. Tanda tangan apa? Saya tanya dokter. Dokter bilang begini, ini kalau nanti habis operasi ibu gak bisa jalan, dikasih yang gak enak dulu. Ini saklek di dokternya. Dikasih yang gak enak dulu. Kalau ibu gak bisa jalan, jangan tuntut saya, Bu, karena saya udah operasi ibu dengan nilai yang gak murah gitu ya. Nah, saudara yang Tuhan kasih, saya bilang dengan dokter itu, saya gak akan nuntut. Dokter aja mau layani saya saat ini, saya udah berterima kasih dengan Tuhan. Udah tenang aja, dok. Saya ini kerjanya di mimbar, dok. Maksud saya gerakkan hati dokter itu supaya dia benar-benar mau bekerja dengan baik gitu. Jadi kalau dokter tolong saya, dokter tuh melayani Tuhan di hari ini. Nah, disodorkan saya tanda tangan, saya berserah kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya saudara lihat, saya alami mujizat yang luar biasa. Jadi dunia digoncangkan pada tahun lalu. Ini kita mulai agak tenang. Dunia digoncangkan dengan tahun-tahun yang lalu begitu banyak orang meninggal karena masalah penyakit. Keluarga saya ada 3 orang yang udah gak ada. Ya, adik kandung saya dengan adik-adiknya Jeremia itu 2 orang. Itu selama COVID berjalan. Nah, Bapak dan Ibu, saya kena. Kami satu keluarga kena. Gak ada yang tinggal, semua kena. Goncang-goncang, tapi saya anggap gak ada apa-apa. Saya anggap itu perkara yang sangat kecil karena Tuhan itu lebih besar. Pernah juga dalam tahun yang sama, saya harus masuk rumah sakit karena stroke mendadak. Tapi saya lihat lagi tangan Tuhan bekerja. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa pekerjaan saya belum selesai. Gak mungkin saya melayani dengan mulut yang naik sebelah. Saudara yang hadir pagi ini, kita lihat 38 tahun orang ini gak pernah berjalan. Tapi Tuhan sembuhkan dia dengan satu rencana Tuhan. Saya percaya supaya orang ini bisa melayani Tuhan. Jadi kita yang hadir pagi ini, ada juga mungkin di antara kita yang sakit, yang mengalami ketakutan dengan situasi yang ada. Saya mau kasih tahu kita, yuk kita berharap penuh kepada Tuhan dan jangan pernah goncang. Kegoncangan dengan pertanyaan yang datang dari diri manusia yang berpikir begini, saya sembuh apa enggak? Ya, itu seperti ombak laut yang menggoncangkan kapal. Tuhan mau kita beriman. Waktu Tuhan jumpa dengan orang lumpuh ini, Tuhan Yesus bertanya. Kenapa Tuhan bertanya? Saya yakin Tuhan itu mau iman dari orang yang ditolong oleh Tuhan nanti. Jadi imanlah yang menyembuhkan. Saya beriman sungguh bahwa saya pasti akan sembuh, walau harus melewati hikmat Tuhan melalui para dokter. Ya, kita berdoa besok Bapak kita pergi ke dokter jantung. Saya berharap, bukan berharap lagi, saya percaya bahwa Tuhan kita yang gak pernah berubah menjama Bapak, karena Tuhan masih mau pakai Bapak luar biasa. Tadi aja saya diberkati dengan satu kalimat, saya melayani Tuhan sudah 40 tahun lebih ya Pak.
Wah, udah tua banget. Berarti gak jauh beda, Pak. Saya terjun di ladang Tuhan itu ketika saya berusia 17 tahun. 17 tahun saya masih remaja, tapi saya udah cinta Tuhan dan saya udah mulai melayani anak-anak kecil. Hari ini saya usia 67 tahun. 50 tahun Pak saya di kebun anggurnya Tuhan ya. Nah, puji Tuhan, saya percaya Pak, kalau Tuhan masih mau pakai Bapak akan sembuh dengan sempurna. Itu doa kita. Dari semalam saya berdoa, Tuhan saya mau bawa apa gitu. Tadi pagi waktu saya ketemu Bapak ini, aduh kayaknya firman ini yang harus saya bawa, yang saya udah gumuli malam tadi, bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Kata Ibrani, adapun Yesus Kristus tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara, Tuhan tertarik pada si lumpuh. Tuhan tanya kepadanya, maukah engkau jadi sembuh? Pertanyaan ini datang kepada kita pagi ini, maukah kita menjadi sembuh? Mungkin saudara berpikir, saya nggak ada sakit apa-apa. Jadi ada dua macam orang sakit di dunia ini. Satu, penyakit benar-benar dari tubuh yang lemah. Satu, penyakit rohani. Penyakit rohani itu kayak apa? Lumpuh rohaninya, kalau suruh ke gereja didorong-dorong tuh kayak kereta dorong. Itu rohaninya lumpuh. Orang yang alami rohani lumpuh, damai sejahtera juga hilang. Maka karakternya berubah. Tidak lagi memiliki karakter Kristus, tapi karakter duniawi. Suka marah-marah. Nih, kalau saudara suka marah-marah, pikirinlah, saya lagi sakit, roh saya lagi sakit. Pagi ini Tuhan harus jamah saudara. Kesembuhan roh akan terjadi, kesembuhan jasmani mengikuti kita. Waktu saya menghadapi banyak hal di rumah sakit saya sendiri, saya sedih enggak? Saya terus kesempatan itu saya pakai untuk menyembah Tuhan. Kenapa? Saya terima kekuatan dari Roh Allah. Ketika Tuhan jamah, waktu roh saya kuat, sekalipun masalahnya sangat mengerikan. Apa tidak mengerikan ketika masuk ke ruang operasi, ya? Ini ada Bu Jen, ada anak saya yang jaga saat itu. Dokter itu janji 2 jam loh. Jam 6, jam 8 selesai. Ternyata sampai jam 12, 6 jam, lewatnya lebih banyak, 3 kali ya, 2. Operasi yang dibedah, dipotong itu, dibelek, saya yakin dibelek. Ya karena ada tandanya. Dibuka gitu, nggak mungkin kan tulang ditaruh dari luar ke dalam, kan nggak bisa, mesti di black, ditoto gitu, diatur. Kalau kita belajar biologi, ya diatur gitu. Itu terbuka kayak gitu, ya darah pasti ngalir terus sampai saya kehabisan darah. Maka saya masuk ruang ICU. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dokter pun bilang, ketika ibu di ICU itu darah cuma 4 kantong, saya mulai takut. Wah, untung dokternya udah mulai ngobrol sama saya. Saya mulai takut. Ibu kurang darah banyak, tapi saya nggak bisa buru-buru Bu, karena memang kasusnya berat. Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, kalau saya ngeluh pasti anak-anak bingung, keluarga bingung, jemaat pasti bingung. Karena saya bersyukur jemaat itu banyak mencintai saya. Pasti bingung. Udah, saya serahin Tuhan, mati hidup Tuhan yang punya. Nah dalam keadaan seperti itu, kalau roh saya nggak kuat, pikiran saya juga akan rusak, goncang. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, roh manusia, roh saudara itu harus kuat. Dari mana kita bisa roh kita kuat? Ya dari dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan dalam roh kita.
Maka saya senang waktu saya telepon beberapa jemaat, Bu, maafkan saya ya, saya tuh masih trauma, apalagi jemaat yang kena itu trauma. Walaupun udah lewat 6 bulan, 7 bulan, trauma banget ya. Kalau lihat orang banyak rasanya takut gitu ya. Tapi saya percaya kok dengan duduk kita berjarak, bahkan dengan Tuhan hadir di sini kita semua udah sehat, gak akan nularin orang. Nah, maafkan saya ya Bu, saya nggak bisa ibadah dulu. Ya saya berdoalah lewat telepon, biar orang itu dikuatkan rohnya. Kalau rohnya kuat, kita akan kuat. Jangan pernah berpikir bahwa kita akan melalui dunia ini dengan aman seperti jalan tol. Itu gak ada selama kita hidup. Memang dunia ini tempatnya masalah. Ketika seorang wanita datang ke saya bilang begini, Bu, nangis langsung. Kok saya ngalami masalah berat ya Bu, gak sanggup saya. Kenapa ya Tuhan gak kasih saya jalan, gak kasih masalah saya jangan seperti ini. Saya bilang ke dia, mau dunia gak ada masalah, dikubur loh, dunia gak ada masalah. Selama kita masih hidup, saya bilang selama itu juga saudara akan menghadapi jalan hidup yang berliku-liku, semak dan duri. Dengan susah payah, Tuhan bilang dengan Adam, dengan berpeluh berarti perjuangan yang hebat. Tapi ingat, kita beda dari orang lain. Ada jalan keluar buat Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya bilang dengan wanita yang nangis habis-habisan di depan saya, Bu, jangan cerita ke orang, saya mau makan aja gak ada beras. Yuk, saya doakan kamu. Anaknya 3 di tangan saya, itu gak bisa bayaran sama sekali. Lalu saya tanya dengan dia, kamu gereja mana? Kalau dia gak datang menangis terseduh-seduh, saya gak tahu. Yang murid saya banyak, mana mungkin saya perhatiin satu-satu. Saya gak tahu. Coba kasih salah satu nomor telepon pembina kamu. Dia kasih nomor. Jangan bilang ya Bu dari saya. Saya gak akan bilang apa-apa, tapi jangan ajak saya bohong. Saya mau telepon. Saya gak akan bilang dari siapa, lebih baik saya diam. Puji Tuhan, singkat cerita saya hubungin mereka. Beberapa pembinanya itu mau patungan untuk menolong 3 anaknya yang ada di saya. Tuhan itu gak berubah, amin. Tuhan itu gak berubah. Persiapkan rohmu yang kuat untuk menghadapi banyak masalah di tengah-tengah dunia ini. Kalau waktu Tuhan datang di Bethesda, dia tertuju kepada si lumpuh ini. 38 tahun orang ini lumpuh, berarti sangat menderita. Saya berpikir, keluarga si lumpuh ini pun udah capek gitu, ya. Kita kan suka ngurusin orang yang sakit gitu. Kalau sakitnya puluhan tahun gitu, di tempat tidur semua dibersihin, dilayani, bertahun-tahun, jenuh, capek-capek. Saya ingat waktu Pak Yosua sakit parah, dia bilang apa? Dilayani. Anaknya tuh yang suka cebokin dia. Dia bilang gini, saya mau pulang. Malah lagi bisa ngomong, dia bilang doakan saya mau pulang. Saya agak kesel, emang saya ini pencabut nyawa kah? Doakan supaya dia pulang, nih banyak loh orang minta begitu. Saya bilang mau pulang ke rumah Tuhan, menyerah. Ya saya gak akan doakan yang seperti itu, menyerah. Dia selalu bilang, saya mau pulang. Kenapa berkata seperti itu?
Yang sakit ini juga jenuh kalau bertahun-tahun berbaring di tempat tidur. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya yakin keluarga si lumpuh ini juga mengalami kejenuhan. Mungkin dia berada di tepi Bethesda itu sudah gak dikunjungi lagi. Gak ada tuh, Alkitab gak ceritakan kalau ada temennya. Kalau ada temennya atau yang menemani dia, entah keluarga entah siapa, di tepi tempat tidurnya, waktu malaikat mengocek air itu, pasti dia didorong masuk ke dalam kolam, ya kan? Gak ada. Makanya dia bilang dengan Tuhan Yesus, tidak ada orang yang menolong aku. Gak ada orang yang membawa dia cemplung ke air kolam itu untuk dia bisa berjalan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita harap dengan manusia seperti pikiran kita salah dengan Tuhan. Alkitab berkata, kita tidak boleh berharap kepada siapapun manusia kecuali kita bergantung harap penuh kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati, dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Berapa banyak kita kecewa dengan manusia yang kita anggap luar biasa ya. Kenapa? Karena kita terlibat mengandalkan manusia. Coba lihat, berkali-kali malaikat itu datang menggoncangkan air dalam kolam itu. Orang ini tetap berada di tepi kolam itu. Kenapa? Gak bisa turun karena dia harap kepada manusia. Sampai Tuhan sendiri datang kepadanya, dan Tuhan berkata, maukah engkau menjadi sembuh? Itu goncangan luar biasa. Saudara yang kekasih di tempat ini pagi ini, Tuhan gak bilang gini, kalau kamu mau sembuh, kamu saya dorong ke air itu, enggak. Tapi dengan kuasa Tuhan Yesus bilang apa? Angkat tempat tidurmu, atau angkat tilangmu. Wah, berat itu tilang. Tempat tidur mana ada yang ringan? Berat itu tempat tidur. Aku udah gak bisa jalan, bisa gak aku angkat? Seringkali kan kita berpikir seperti ini. Saya kalau berpikir waktu dokter bilang, tanda tangan, kalau terjadi apa-apa gak bisa jalan nih, jangan untuk saya. Manusia saya berpikir, oh seberat itukah saya? Separah itukah saya? Tapi saya bilang, saya kan punya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya khotbah dengan kursi roda ya nggak apa-apa. Itu yang Tuhan mau. Saya percaya bahwa pasti saya akan sembuh karena saya punya Yesus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dengan biaya yang begitu besar, ada kebingungan saya. Bisa bingung, bisa, saya manusia walaupun saya melayani Tuhan. Kalau saya sebutkan biayanya semua kaget. Itu sampai ratusan juta. Saya kaget. Tapi karena Tuhan yang izinkan, maka Tuhan yang menyelesaikan. Dahsyat banget. Tuhan bertanya nih, maukah kamu menjadi sembuh? Kalau si lumpuh itu melihat tilangnya, dia berpikir bisa enggak, bisa enggak. Sama dengan gelombang laut yang menggoncangkan, yang mengombang-ambingkan. Tapi waktu dia dengar, rohnya menangkap apa yang Tuhan bilang. Angkatlah tilangmu. Enggak berkomen lagi, Tuhan ini tilang berat, nanti kena kaki saya, bukan hanya lumpuh, hancur. Komennya banyak. Yuk anak-anak Tuhan, kita jangan berkomen banyak dengan Tuhan. Dengan polos saja kita memilih Tuhan, terjadilah apa yang Tuhan mau. Amin. Waktu dia coba mengangkat, saya percaya dengan iman dulu dia mengangkat.
Kalau nggak dengan iman, orang lihat tempat tidur, saya aja mau pindahin tempat tidur, saya mikir-mikir dulu, ini tempat tidur begini berat. Saya mau apakan ini kasur? Nggak pernah bisa, karena saya nggak mencoba. Nah, si lumpuh ini angkat tempat tidurnya menjadi ringan. Karena apa? Karena di depannya ada Yesus. Dia mengangkat tempat tidur itu, tilam itu, dia gak merasa berat karena imannya tertuju kepada Juru Selamat yang menyelamatkan dia hari itu dan yang memberikan kesembuhan kepadanya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, itulah yang kekal, yang Tuhan buat bagi orang lumpuh ini, dan dia tidak pernah kembali lumpuh lagi karena imannya bersandar dan berharap kepada Tuhan sepenuhnya. Kenapa kisah ini masih ada di dalam Alkitab, dan hari ini kita dengar khotbah tentang orang lumpuh di tepi kolam Bethesda ini ada karena kuasanya nggak pernah berubah. Ya, kuasa Yesus nggak pernah berubah. Kuasa itu akan turun bagi kita. Saya tahu kita semua sehat yang berada di ruangan ini, tapi banyak juga di antara kita yang mengalami ketakutan amat sangat. Saya tidak suruh saudara sembrono, ya, hati-hati tetap harus kita jaga. Jarak kita harus jaga, tapi percayalah bahwa kita beda dengan orang lain karena kita punya Yesus yang menyertai kita dan berjanji, aku menyertai engkau sampai kesudahan amal dahsyat. Itulah Yesus yang kita miliki. Saya percaya Tuhan mau pakai semua saudara yang di sini, amin. Kalau Tuhan masih mau pakai, pertolongan Tuhan juga pasti turun kepada kita sekalian. Waktu si lumpuh ini disembuhkan oleh Tuhan dan Tuhan berkata, angkatlah tilammu. Dia melakukan ini karena dia melihat Yesus. Dia menerima Yesus, bukan hanya melihat Yesus. Dan kemanapun dia pergi, saya yakin dia menjadi berkat. Karena Alkitab berkata di hari Sabat orang gak boleh disembuhkan, ya. Tapi dimanapun dia pergi, orang bertanya, siapa yang menyembuhkan kamu? Siapa yang menolong kamu? Tahu gak hari ini hari Sabat, hari yang terlarang, gak boleh ngapa-ngapain, masak juga gak boleh. Berani amat orang itu yang menyembuhkan kamu pada hari Sabat. Tapi dia bilang, Yesus Juru Selamat yang menyembuhkan aku dan tidak melihat ruang dan waktu, tidak ada batas untuk menerima kesembuhan dari Tuhan. Itulah Tuhanmu dan Tuhanku yang hadir di Bethesda hari ini, hadir di tengah-tengah kita sekalian. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Bukan hatimu singer itu tolong naik ke atas. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bukan hatimu buat Tuhan. Kami lemah Tuhan, kami tidak mampu berbuat banyak. Kami lemah, kami lelah. Tapi kami punya Allah yang memanggil kami pagi ini untuk diberkati. Allah yang memanggil kami dalam ibadah untuk menguatkan kami pagi hari ini. Haleluya Yesus. Ajarkan kami Tuhan bisa menerima, bahkan merasakan kasih dan kuasa Allah yang besar. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan Yesus Saya jemput jemaat
Tidak ada pertolongan yang lebih dari pertolongannya. Tidak ada kesembuhan yang kita dapat di luar dari Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Lihat dia berdiri di hadapanmu dan berkata, imanmu sudah menolong engkau. Imanmu sudah menyembuhkan engkau. Imanmu sudah menjamah engkau pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Musik dan singer liturgis sementara jemaat menyembah dia. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Apa yang menindis engkau? Apa yang menindas engkau? Sampai kadang-kadang kita berteriak, jiwaku haus akan Tuhan. Jiwaku lelah. Apa yang menindas engkau pagi ini? Jamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan jamah jemaat yang mengangkat tangan di hadapanmu. Dalam nama Yesus, jika engkau sakit, kau sembuh hari ini. Yang mengalami masalah yang berat, tidak ada jalan yang tidak pernah terbuka bagi Allah. Pergumulan yang kau hadapi, dalam nama Yesus Tuhan Allah, Tuhan selesaikan semua di tengah-tengah kita. Kuduskan jemaatmu Tuhan untuk menerima pertolongan dari Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terimalah berkat Tuhan dengan iman bagi hidupmu. Terima berkat itu turun untuk setiap apa yang kau doakan pada siang hari ini. Saya berikan kesempatan untuk saudara berdoa dan berkata, ini loh Tuhan masalahku. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan ada di tengah-tengah kita dan berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu, hai kamu yang sakit. Dalam nama Yesus Tuhan berkata, aku akan memberikan kelegaan bagi jiwamu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hamba percaya mereka yang berdiri dengan iman dan mengangkat tangannya untuk menerima yang dari Tuhan. Pagi ini mereka sudah pulang. Mereka akan pulang sudah menerima berkat Allah dalam hidup mereka. Tuhan tolong Yesus turunkan itu bagi jemaat pagi ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan jamah dalam nama Yesus. Kami percaya jemaat akan pulang dengan kelegaan karena iman mereka telah menyembuhkan mereka pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk dan saya percaya mujizat tetap terjadi dan waktu yang akan datang saudara akan bersaksi. Di sini saya mengalami Allah di dalam hidup saya. Tuhan memberkati. Kita akan melanjutkan acara kita. Kita akan memberikan yang terbaik dan kita akan memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dan saya minta kesediaan Ibu Julia yang memimpin doa untuk persembahan. Bapak di surga, terima kasih ya Bapak atas pimpinan Kau ya Tuhan. Atas firman yang telah ditaburkan Tuhan, supaya kami penuh mengenali iman kami pada Engkau ya Bapak. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan apa yang ada dalam kami Bapak. Kami ikuti tangan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih telah diberkati Tuhan setiap kami menyembah Tuhan dalam membawa kas persembahan ini ya Bapak. Sehingga ini semua kami berbuat dari kerajaan Engkau ya Bapak. Terima kasih dalam nama Tuhan dan bersyukur kali ini Yesus. Amin. Ya, kita akan beranjak ke depan menaruh persembahan kita dari sini ya, diputar begini.
Hanya Kau milikku di surga, sambil persembahan di dalam kami. Kami pun maju ke depan kita persembahan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ikuti, hanya Tuhan kekuatanku, namun yang pasti yang kena selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa untuk pokok doa yang pertama bagi bangsa dan negara. Kita bersyukur untuk pemulihan yang Tuhan terus kerjakan buat bangsa dan negara kita. Dan kita juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit maupun yang membutuhkan pemulihan daripada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama untuk pergumulan jemaat Tuhan menjamah, Tuhan menolong dan Tuhan menyelesaikan persoalan pergumulan mereka. Dan juga kita akan berdoa untuk yang berulang tahun di minggu ini. Pada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu ini, dipersilakan maju ke depan dan akan didoakan oleh Ibu Gembala. Di bulan ini deh, soalnya kalau minggu ini mungkin saja ada yang datang di minggu-minggu pertama, minggu kedua, atau bulan lalu boleh yang tidak datang tapi belum didoakan. Sudah didoakan semua. Minggu ini tidak ada? Tidak ada Ibu. Oke. Jadi kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa penutup serta doa berkat. Mari kita semua bangkit berdiri, kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa syafaat pagi ini. Saudara Seping, Bapak Seping berdoa buat bangsa dan negara. Yesus. Tuhan, kami ingin mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu ya Tuhan, segala perkara yang kami hadapi sudah berlalu ya Tuhan, karena berkat kuasa-Mu yang selalu melindungi negara kami, terutama di DKI Jakarta. Ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan semua daerah-daerah yang masih mengalami sedikit bencana pandemi ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan kuasa sama seperti yang berada di DKI Jakarta. Amin, Yesus. Dan juga Tuhan berkati segala pemimpin bangsa kami ya Tuhan, biar mereka sungguh-sungguh untuk melayani bangsa dan negara kami, terutama rakyat-rakyat yang menderita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya bangsa ini di tangan Kau, hanya dalam nama Bapak, kami berdoa untuk beberapa jemaat yang sering kami doakan, keluarga Bu Heni, keluarga Bu Eli, keluarga Bu Nur yang sekarang sedang mengalami sakit. Jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ibadah pagi ini mereka ikuti dari tempat tidur dan iman itu datang dari pendengaran mereka, sehingga kesembuhan terjadi menyertai mereka. Dan buatlah Roh-Mu bekerja di dalam mereka, sehingga jemaat-Mu ini Tuhan tidak bersandar kepada kekuatan manusia, tapi bersandar kepada Yesus yang menyelamatkan dia.
Terima kasih Bapak, mari kita bersatu, kita berdoa untuk Bapak Pendeta Filipus dan istri. Kita satukan hati, kami datang kepadamu Bapa pada siang hari ini sebagai hamba yang kau panggil. Kami berdoa bagi hambamu Pendeta Filipus yang saat ini kurang sehat. Dalam nama Yesus Tuhan jamah jantungnya, Tuhan yang memulai segala onderdil tubuhnya, dan Tuhan akan membuat semua itu menjadi baik. Dia akan menerima kesembuhan dan hambamu kembali dengan kekuatan dari Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat istrinya yang lagi mengalami stroke. Dalam nama Yesus Tuhan jamah Ibu Filipus, sehingga dia melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kami percaya kedua hambamu akan menerima pertolongan Tuhan dengan iman yang ada pada mereka dalam nama Yesus. Dan kalaupun Tuhan izinkan mereka harus melalui tangan-tangan dokter, kami berdoa biar hikmat Allah turun dan menangani kedua hambamu ini dengan sungguh-sungguh dan dengan rancangan Tuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, sembuhkan hambamu, ini doa kami pada siang hari ini. Amin. Dan kami percaya Tuhan sudah menyertai dan Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, memberkati mereka yang cinta Tuhan, yang melayani musik pagi hari ini, yang melayani singer liturgis, yang melayani LCD, yang semua ikut dalam pelayanan, yang melayani anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan memberkati dengan berlipat kali ganda, karena mereka sudah menabur roh dan mereka akan menuai roh kesukaan dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Kami percaya Tuhan sudah mendengar kami dan menjawab doa-doa kami pada pagi hari ini. Karena itu jemaat yang Tuhan kasihi, angkatlah hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan mengarahkan wajah kepadamu untuk memberkati engkau, diberkati hidupmu, diberkati ladang-ladangmu, diberkati usahamu, diberkati toko dan kantormu, diberkati rumah tangga dan keluargamu, keluar masukmu diberkati Tuhan, dan Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara hari ini sampai Maranatha di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan bahwa kita ada persekutuan doa setiap hari Rabu minggu ini akan dimulai kembali persekutuan doa di hari Rabu. Kemarin memang ada usulan untuk dipindahkan ke hari Jumat, tapi melihat lebih banyak yang ikut di hari Rabu, maka kita akan kembalikan ke hari Rabu jam 7 malam. Jam 7 malam setiap malam, jam 7 malam hari Rabu kita ada persekutuan doa melalui Zoom.
dan akan di-share, kami akan sharing membagikan jam dan juga linknya melalui grup WhatsApp Gereja Sahabat Indonesia maupun kalau dan baca Alkitabnya Gereja Sahabat seperti itu. Tuhan berkati kita semua.